Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Harus Arif bisa kembali menjumpai Anda semua. Spekulasi pencopotan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan ini semakin menarik ya. Selama ini kan ada semacam keyakinan yang sangat kuat. Bahkan ini sudah mengarah kepada mitos bahwa posisi Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan itu nggak bakal tergantikan. Siapapun presidennya nggak akan ada yang berani mengganti Sri Mulyani. Termasuk juga Prabowo Subianto yang sebenarnya dari sisi masa pemikiran itu sangat berbeda sekali dengan Sri Mulyani. Itu mitosnya yang ada semacam ini. Tapi mitos itu terpecahkan ketika akhirnya Presiden Prabowo Subianto itu mencopot Sri Mulyani dan menggantikannya dengan Purbaya Yadi Sadewa. Nah, jadi memang selama ini ada semacam keyakinan, bahkan menurut saya sudah sampai kepada mitos bahwa kalau sampai ada seorang presiden itu yang berani mencopot Sri Mulyani, ya maka ekonomi Indonesia itu bakal ambruk. Misalnya diyakini bahwa indeks harga saham gabungan itu langsung remuk, terus kemudian rupiah juga langsung ambruk berhadapan dengan dolar dan sebagainya. Tapi memang terjadi dalam beberapa hari ini, tapi tidak sedahsyat seperti yang dibayangkan. Bahkan pada hari ini rupiah itu sempat ya sedikit melemah dan bahkan kemudian sempat menguat kembali itu ya. Ya memang angkanya tipis gitu. Memang ada pelemahan tapi tidak jadi semacam kiamat begitu ya, begitu Sri Mulyani dinyatakan bahwa dia itu diganti kan. Sri Mulyani hari ini hari Rabu tanggal 10 September 2025 itu menghadiri perpisahan dengan para pegawai di Kementerian Keuangan dan ada adegan nangis-nangisan di situ ya. Ya. Nah, spekulasi ini semakin menarik ketika Reuters, ini kantor berita yang berpusat di London, menyebut bahwa Sri Mulyani itu baru diberitahu akan dicopot oleh Prabowo hanya 1 jam sebelum pelantikan menteri baru. Dan yang lebih tragis lagi, saat itu dia sedang memimpin rapat yang dihadiri oleh para pejabat tinggi di lingkungan Kementerian Keuangan. Reuters menulis hari ini dengan sebuah beritanya atau artikelnya dengan judul Exclusive Restricted Indonesian Finance Minister Got an Hour's Notice of Sacking, Source say. Nah, atau kalau kita terjemahkan secara bebas, Menteri Keuangan Indonesia yang sangat dihormati menerima pemberitahuan hanya 1 jam sebelum dia dipecat. Ini Reuters mengutip sumber-sumber anonim di pemerintahan yang mengetahui soal ini. Dan ini ditulis oleh Ananda Teresia dan Stefanus Sulaiman. Beritanya saya terjemahkan secara bebas seperti ini. Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani Indrawati sedang memimpin rapat dengan para pejabat tinggi kementerian ketika dia menerima telepon dari kantor Presiden Prabowo Subianto yang memberitahu bahwa ia akan digantikan dalam waktu 1 jam, kata dua sumber, dan ini menggarisbawahi betapa mendadaknya pemecatan Menteri Keuangan yang telah lama menjabat itu. Jadi clear ini ya, kalau versinya Reuters bahwa ini memang tidak banyak, berarti rencana reshuffle itu betul-betul banyak mengejutkan berbagai kalangan, bahkan orang seperti Sri Mulyani pun dia tidak dapat bocoran bahwa dia akan diganti begitu ya. Ini saya lanjutkan membaca dari Reuters ya. Sri Mulyani dikenal karena kehati-hatiannya dalam mengarahkan ekonomi terbesar di Asia Tenggara yang memenangkan kepercayaan pasar secara luas, dianggap sebagai salah satu dari sedikit penyeimbang janji-janji pertumbuhan dan pengeluaran besar Prabowo yang telah membuat banyak investor gelisah. Dalam hal ini saya kayaknya kurang sepakat, dan banyak orang yang nggak sepakat dengan artikel dari Reuters ini. Karena kalau dia hati-hati, nggak mungkin ekonomi Indonesia seperti sekarang ini ya. Karena bagaimanapun juga bahwa benar Pak Prabowo sendiri juga punya program-program mercusuar, walaupun tidak dalam bentuk mercusuar seperti MBG, koperasi 80.000 koperasi desa dan sebagainya. Tapi itu bukan penyebab utama penyakit APBN kita ya, penyakit ekonomi negara ini. Tapi penyakit itu kan sudah diwariskan oleh Jokowi sebelumnya selama 2 periode dengan proyek-proyek mercusuarnya, infrastruktur, dan salah satunya adalah ibu kota negara baru. Dan di situ Menteri Keuangannya itu adalah Sri Mulyani ya. Prabowo mempertahankan Sri Mulyani ketika dia berkuasa tahun lalu sebagai sinyal keberlanjutan kebijakan dari pemerintahan pendahulunya yang sebagian besar stabil. Tapi hubungan tersebut tiba-tiba berakhir kurang dari setahun kemudian. Dua sumber yang mengetahui langsung peristiwa-peristiwa menjelang pemecatan Sri Mulyani pada hari Senin mengatakan kepada Reuters dengan syarat anonim bahwa Sri Mulyani sedang rapat sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia bagian Barat ketika dia menerima telepon dari salah satu orang terdekat Prabowo. Pengumuman resmi datang kurang dari 1 jam kemudian bahwa dia telah digantikan oleh ekonom Purbaya Yudi Sadewa.
Seharusnya beliau ada agenda itu rapat dengan presiden pagi itu, tapi dibatalkan kata salah satu sumber yang dekat dengan Sri Mulyani. Sri Mulyani dan kantor kepresidenan tidak segera menanggapi permintaan komentar dari Reuters. Sebelumnya belum jelas apakah beliau mengundurkan diri atau diberhentikan. Sumber-sumber tersebut yang keduanya dekat dengan menteri yang dicopot jabatannya, salah satunya berada di kementerian mengkonfirmasi bahwa Sri Mulyani diminta mundur. Nah, kalau menurut versi ini dia diminta mundur atau dipecat lah ya. Karena kalau waktu 1 jam dan kemudian sebelum ada pengumuman pengunduran diri Sri Mulyani dan kemudian dilakukan pelantikan menteri yang baru, ya itu bukan dia diminta mengundurkan diri tapi dipecat. Ini versi dari Reuters ya. Dan Reuters ini kalau saya telaksir ke belakang, dia memang banyak sekali dapat informasi-informasi yang bersifat eksklusif dari lingkaran di Kementerian Keuangan. Jadi dia punya narasumber yang cukup bisa diandalkan dari lingkungan di Kementerian Keuangan yang validitasnya dijamin begitu ya. Nah, tapi bagaimana versi dari kantor di Istana ya? Kalau tadi yang dikutip oleh yang dihubungi oleh Reuters kan kantor kepresidenan. Mungkin yang dimaksud ini PCO ya, Hasan Nasbi. Tapi kalau ini juru bicara presiden yakni Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Dia ketika ditanya wartawan pada waktu itu menegaskan bukan mundur dan bukan dicopot. Jadi tidak mundur, tidak dicopot. Apa dong ya? Bapak Presiden selaku kepala negara dan pemerintahan tentunya kita semua paham bahwa beliau memiliki hak prerogatif. Itu kata Prasetyo Hadi setelah upacara pelantikan di Istana Negara Jakarta Pusat ya, Senin kemarin ya. Maka kemudian atas evaluasi beliau memutuskan untuk melakukan perubahan formasi. Ini bahasanya Pak Pras ini ya. Ya udahlah di reshuffle aja kok ganti-ganti formasi ya apalagi ya. Namun Prasetyo menyebut bahwa Presiden Prabowo memiliki banyak pertimbangan dalam melakukan reshuffle kabinet. Oleh karena itu dia meminta agar masyarakat meyakini bahwa reshuffle yang dilakukan demi kepentingan bangsa. Pertanyaannya kenapa bukan mundur atau enggak? Bismillah gitu loh. Apa yang menjadi keputusan Bapak Presiden kita doakan bersama-sama. Semoga itu menjadi keputusan yang membawa kebaikan bagi kita semua, kata Prasetyo. Ya ini memang jawaban Prasetyo enggak meyakinkan itu. Apa sesungguhnya yang terjadi ya. Karena meskipun ini disebut sebagai perempuan yang kuat tegar begitu, ternyata Sri Mulyani itu menangis ya ketika dia melepas jabatannya sebagai Menteri Keuangan dan berpisah dengan para aparatur sipil negara di Kementerian Keuangan yang berlangsung hari ini. Hari Rabu tanggal 10 September 2025. Tadinya Sri Mulyani sih tampaknya dia bisa menahan diri hanya berkaca-kaca gitu. Ada seorang pegawai di Kementerian Keuangan memberikan pesan perpisahan gitu. Kemudian para ASN itu menyanyikan lagu Bahasa Kalbu milik Ruth Sahanaya dan Titi DJ. Saya nggak tahu, mungkin ini lagu favoritnya dari Sri Mulyani atau ini menyiratkan suasana batin dari Sri Mulyani. Nah, itu kemudian ketika ada seorang ASN yang menyatakan, semangat Bu, Ibu akan menjadi pelita menerangi perjalanan kami ke depannya. Terima kasih Ibu. Nah, ini rupanya Sri Mulyani udah mulai nggak kuat lagi menahan tangisnya ya. Dan dia kemudian sampai suaminya itu, Tony Sumartono itu menenangkan dia. Dan Ani menyandarkan kepalanya ke bahunya Tony Sumarsono dan kemudian Sri Mulyani itu menggunakan tisu untuk menyeka air matanya. Allah, hanya dirimu paling mengerti kegelisahan jiwamu kasih dan hati cakap kecewamu. Kasih yakinlah hanya aku yang paling memahami besar arti kejujuran diri. Indah sanubarimu kasih, percayalah. Hari ini adalah lembaran baru bagimu. Tulis ini karena kau yang memilihku.
Sri Mulyani ini di eranya Prabowo Subianto itu setidaknya sudah 2 kali dikabarkan mundur. Dan yang terakhir itu setelah rumahnya dijarah beberapa hari yang lalu ya, pekan lalu itu ya. Di eranya Presiden Jokowi juga dia pernah dikabarkan akan mengundurkan diri, tapi ternyata tidak jadi juga. Kalau kita flashback ke belakang, ini ketika Prabowo dipastikan terpilih sebagai presiden, itu banyak spekulasi yang menyebutkan bahwa Sri Mulyani ini nggak akan masuk dalam kabinetnya Prabowo, karena seperti saya sebut tadi paradigmanya berbeda sekali, dan kelihatannya Sri Mulyani juga merasa tidak cocok dengan figur seperti Prabowo yang menjadi bosnya gitu. Pada saat itu ketika Prabowo dan Gibran dipastikan memenangkan Pilpres 2024, tapi pada waktu itu versi hitung cepat yang memastikan suaranya rata-rata 56-59%, Sri Mulyani mengakui bahwa dia tidak akan terlibat dalam pembahasan sinkronisasi pemerintahan dengan sinkronisasi keuangan dengan pemerintahan selanjutnya. Dia menyatakan bahwa dia ingin fokus untuk mengurus anggaran pendapatan dan belanja negara saja. Jadi kata dia, dia tidak akan terlibat di situ ya. Apa artinya pernyataan Sri Mulyani? Ya berarti dia cukup sampai di situ sajalah ya. Karena dia menyatakan enggak lah, itu kan urusannya Bapak Presiden. Jadi bukan urusan gua lagi deh gitu, kata kira-kira maksudnya Sri Mulyani. Nah, tapi kenapa kemudian kok akhirnya Prabowo kemudian juga menempatkan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan lagi? Dan kok Sri Mulyani juga mau? Reuters lagi-lagi yang menulis pada waktu itu yang menyebutkan bahwa mengapa kemudian Prabowo itu memilih Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan, dan kemudian mengapa Sri Mulyani juga mau masuk, itu karena ada peran dari 3 orang mantan presiden. Ada mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang sangat juga cukup dekat dan nasihatnya didengar oleh Prabowo Subianto. Ada Jokowi yang pada waktu itu kan ya patronnya Pak Prabowo karena dia menyatakan pemerintahan keberlanjutan, dan ada Ibu Megawati. Megawati ini cukup dekat dengan Prabowo, dan juga Sri Mulyani juga sangat dekat dengan Ibu Megawati. Jadi karena ada rekomendasi atau desakan dari 3 orang atau dorongan dari 3 orang mantan presiden, ya akhirnya Sri Mulyani masuk dalam kabinet. Pada waktu itu Reuters sih tidak menyebutkan bahwa nama-nama presiden itu ya, tapi kan kita bisa menduga siapa yang dimaksud oleh presiden, dan Reuters juga mengungkap, mereka menyatakan bahwa 3 orang presiden itu adalah SBY, Megawati, dan juga Joko Widodo. Nah, pada eranya Jokowi, Sri Mulyani ini juga dikabarkan itu akan mundur dari kabinet itu ya. Bahkan menjelang akhir-akhir masa jabatan, belum terlalu lama sih sebetulnya, masih Pak Jokowi masih sangat kuat-kuatnya ini menjelang pemilu atau Pilpres tahun 2024. Itu pada waktu itu yang mengungkap adalah ekonom senior Faisal Basri, almarhum Faisal Basri. Pada waktu itu dia menyatakan bahwa Sri Mulyani ini adalah salah satu menteri Jokowi yang paling siap untuk mengundurkan diri. Karena waktu itu ada beberapa menteri disebutnya. Selain Sri Mulyani juga pada waktu itu yang disebut adalah Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Sri Mulyani itu disebutkan dia tidak setuju dengan kebijakan Jokowi yang menambah anggaran bantuan sosial di tengah kampanye Pilpres 2024. Yang pada waktu itu memang digunakan oleh Joko Widodo untuk money politik memenangkan Prabowo dan anaknya pada Pilpres. Dan ini pada waktu itu banyak juga yang menilai penambahan anggaran bansos di tengah kampanye itu merupakan upaya dia untuk menguntungkan kandidat nomor 2, yakni pasangan nomor 2 Prabowo dan Gibran. Tapi ternyata kemudian Sri Mulyani juga tidak mengundurkan diri. Nah, kali ini Sri Mulyani malah dicopot gitu. Apakah ini mengulang cerita sebelumnya bahwa dia akan kembali lagi setelah dicopot? Ini kan Sri Mulyani pertama kali ini dia keluar mundur dari kabinet gitu. Itu pada tahun 2010 saat presidennya dijabat oleh SBY. Pada waktu itu heboh skandal Bank Senturi, dan kemudian Sri Mulyani mengundurkan diri dengan alasan dia katanya akan bekerja di Bank Dunia. Tapi banyak yang curiga bahwa ini cara dari Bank Dunia untuk menyelamatkan Sri Mulyani di tengah meledaknya skandal Bank Senturi. Nah, dari sisi jabatan ini, Sri Mulyani ini memang menteri paling senior ya, karena dia sudah menjabat sampai sekarang ini terhitung 14 tahun. Dia dimulai di eranya Presiden SBY hanya sekitar ya 2 tahun lebih, itu hampir 3 tahun. Kemudian 2 periode di eranya Jokowi, karena setelah Jokowi terpilih, dia kemudian dipanggil pulang untuk menjadi Menteri Keuangan, dan setelah itu hampir 1 tahun ini di masa pemerintahannya Prabowo Subianto. Dan sekarang dia harus mengakhiri perjalanan panjang dia di Kementerian Keuangan, bahkan disebut sebagai sangat berkuasa di Kementerian Keuangan, dan
sekarang ini tinggal membuktikan apakah mitos yang selama ini didengung-dengungkan bahwa Sri Mulyani itu adalah Menteri Keuangan terbaik di dunia, dan kalau kemudian Indonesia itu Kementerian Keuangannya, Menteri Keuangannya tidak lagi dijabat Sri Mulyani, Indonesia akan kiamat. Mari kita buktikan. Tapi kalau toh mungkin terjadi pemburukan-pemburukan ekonomi, kok saya lihat itu bukan semata-mata karena Sri Mulyani. Kenapa? Karena memang situasinya sekarang ini ke APBN kita sangat berat, dan itu salah satu penyebabnya adalah warisan utang dari eranya Presiden Joko Widodo, dan perlu dicatat bahwa Menteri Keuangannya adalah Sri Mulyani pada waktu itu. Sekarang ini kalau kita ngomongin APBN kita itu sekitar 1.300 triliun, diantaranya itu digunakan untuk membayar cicilan pokok utang dan juga bunganya. Ya jadi dengan cara seperti itu masa iya Sri Mulyani masih disebut sebagai Menteri Keuangan terbaik gitu. Nah, kalau toh katakanlah oke lah silakan disebut Menteri Keuangan terbaik, tapi dengan warisan utang seperti itu dan kondisi APBN seperti sekarang, siapapun yang jadi Menteri Keuangan itu memang betul-betul babak belur. Saya nggak tahu kalau Sri Mulyani mungkin dia seperti Ratu Midas, bukan Raja Midas gitu, yang menyentuh semua barang itu menjadi emas gitu. Maka dia bisa menyelamatkan, kalau dia tetap bertahan di kabinet, dia masih bisa menyelamatkan negara ini. Tapi kan yang jelas sekarang Pak Prabowo berani mengambil risiko itu, dan mari kita buktikan apakah betul mitos yang selama ini coba dilekatkan pada Sri Mulyani bahwa posisinya itu memang betul-betul tidak tergantikan. Saya Hersbun Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.